Baik, selamat siang. Mohon izin akan dilakukan wawancara dengan narasumber, yaitu M. Irfan, selaku ASN di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. M. Irfan, apa suara saya bisa didengar? Siap, bisa. Baik, kita langsung menuju ke pertanyaan pertama ya, yaitu terkait apa yang dimaksud dengan kesiapsiagaan bela negara dalam konteks di zaman sekarang ini. Baik, menurut saya kesiapsiagaan bela negara itu sendiri adalah kondisi mental, fisik, dan intelektual setiap warga negara yang siap dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan negara. Dalam hal ini, bela negara tidak hanya berarti angkat senjata, tetapi juga kesiapan menghadapi ancaman non-militer seperti disinformasi, radikalisme, krisis sosial, serta pengaruh budaya asing yang dapat mengikis nilai kebangsaan. Baik, kemudian seperti apa kerangka berpikir yang seharusnya dimiliki warga negara dalam memahami bela negara? Baik, menurut saya kerangka berpikir bela negara harus dimulai dari pemahaman bahwa negara ini adalah warisan yang harus dijaga bersama. Warga negara perlu melihat bela negara sebagai bentuk pengabdian, bukan keterpaksaan. Sikap cinta tanah air, kesadaran akan pentingnya tuan, serta tanggung jawab terhadap masa depan bangsa harus menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak. Dengan begitu, bela negara tidak dipersepsikan sebagai urusan militer semata, tetapi sebagai sikap hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian, apa saja kemampuan awal yang harus dimiliki atau dasar setiap warga negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam bela negara? Baik, penanaman penanaman kesiapsiagaan bela negara sejak dini dapat dilakukan melalui pendidikan karakter di sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, program bela negara, dan pungutan wawasan kebangsaan. Selain itu, peran keluarga dan media juga penting dalam menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, kemudian nilai-nilai kedisiplinan, dan nilai-nilai tanggung jawab. Yang paling penting, pendekatan yang harus relevan dengan kondisi zaman agar tidak terasa indoktrinatif, melainkan sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia itu sendiri. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih M. Irfan atas responnya. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Dan sekian wawancara dengan narasumber terkait kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai singkat tentang pemaknaan kesiapan bela negara, yaitu dari narasumber saya yang saya pilih, yaitu dari pegawai kantor imigrasi di Entikong di bagian intelijen dan penindakan, yaitu ada Bapak Alvin Devara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak Farhan. Siapa, mohon izin saya ingin mewawancari Bapak secara singkat saja, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Bapak, yaitu yang pertama, Pak, mengenai bela negara, Pak. Eh, Menurut Bapak sendiri, apa yang dimaksud dengan kesiapan bela negara, Pak, menurut Bapak, Pak? Menurut saya, Mas Farhan, eh, kesiapan bela negara itu kondisi mental, fisik yang dan pengetahuan juga yang dimiliki warga negara untuk berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan negara, baik itu keutuhannya dan bukan hanya dalam bentuk angkat senjata, Bapak, tetapi juga melalui sikap-sikap yang sehari-hari bisa ditunjukkan, seperti sikap disiplin, tanggung jawab, dan kontribusi sesuai profesinya masing-masing, Bapak. Baik, Bapak Alvin. Eh, saya ada dua pertanyaan lagi, Pak. Yang kedua yaitu mengapa kesiapan bela negara itu penting, Pak, bagi kita ASN, khususnya eh, untuk kami, Pak, calon ASN, ya, Pak. Izin, Pak.
Ya, kesiapan ini bela negara ini menurut saya penting sekali ya Mas bagi kita karena ASN ini adalah garda terdepan dalam pelayanan publik. Dengan adanya kesiapan mental, terus kesiapan adanya kedisiplinan dan integritas, ASN bisa menjaga kepercayaan dari masyarakat, Mas, dan memperkuat ketahanan bangsa dari dalam. Jadi intinya bela negara bagi ASN itu akan memberikan akan lebih memberikan pelayanan yang jujur, adil dan profesional kepada masyarakat. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya, Pak. Terus ada satu lagi, Pak, pertanyaan. Mungkin dua pertanyaan lagi ya, Pak. Eh, Pertanyaan saya, Pak, bagaimana bentuk nyata kesiapan bela negara dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Ya, bentuk nyatanya Mas Farhan adalah seperti menjaga kesehatan jasmani agar siap bekerja, lalu menjunjung nilai-nilai tinggi Pancasila dalam perilaku sehari-hari. Yang selanjutnya bisa juga dengan cara menaati aturan hukum yang sudah berlaku. Lalu selanjutnya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, itu yang paling penting Pak Farhan. Dan semua itu juga menunjukkan kesiapan berkontribusi bagi bangsa dan negara Mas Farhan. Itu. Baik, Bapak Alvin, terima kasih atas jawabannya. Satu lagi, Pak, terakhir. Satu pertanyaan terakhir saya sebelum menutup wawancara singkat ini. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan kesiapan bela negara saat ini menurut Bapak? Tantangan terbesarnya ya Mas Farhan ya. Tantangan terbesar dalam mewujudkan kesiapan bela negara ini bukan tidak mungkin, kita nggak bisa menolak juga adalah arus globalisasi dan disinformasi yang bisa melemahkan rasa nasionalisme. Dengan kuatnya media, dengan kuatnya pertukaran informasi, itu bisa saja melemahkan rasa nasionalisme kita, Mas Farhan. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat literasi digital kita, Mas Farhan. Menjaga semangat kebangsaan dan mengembangkan sikap kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memecah belah bangsa negara kita, Mas Farhan. Itu, Mas Farhan. Baik, Bapak Alvin, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, Pak Alvin, kalau ada kesalahan. Selamat siang, Pak Alvin. Selamat siang, Mas Farhan. Terima kasih, Mas Farhan. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan pegawai imigrasi pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Pontianak. Mohon izin, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Tirto. Baik, langsung saja kita mulai pada pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk kesiapan bela negara sejak dini pada generasi muda? Dipersilakan Bapak untuk menjawabnya. Mohon izin, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan kepada saya. Eh, Menurut pendapat saya pribadi, pendidikan itu berperan sangat penting dalam membentuk karakter dan kesadaran bela negara, baik melalui pendidikan karakter, kewarganegaraan, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan bela negara di era digital saat ini? Silakan Bapak untuk Perlu kita menjawabnya. ketahui, ya, oke, perlu kita ketahui bahwa kesiapan bela negara ini, pemerintah dan masyarakat ini sangat berperan penting ya. Mungkin pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran bela negara melalui edukasi literasi digital, pelatihan kewarganegaraan, pemanfaatan teknologi digital untuk kampanye kesadaran dan penguatan kerjasama antar lembaga. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu, bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan implementasi kesiapan bela negara dalam lingkungan ASN? Silakan Bapak.
Keberhasilan implementasi kesiapan bela negara sendiri ini dalam lingkungan ASN, menurut pribadi saya, itu dapat diukur melalui kualitas pelayanan publik, kedisiplinan, serta partisipasi dalam kegiatan sosial, dan evaluasi integritas serta profesionalisme dari ASN tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada sesi wawancara kali ini. Sekian wawancara yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah kesiapsiagaan bela negara adalah suatu kondisi mental, fisik, dan pengetahuan yang dimana warga negara itu untuk ikut serta dalam melakukan atau menjaga kedaulatan negara yang tidak hanya diwujudkan dalam aspek militer namun juga aspek non militer seperti menjaga sikap disiplin, tanggung jawab, dan kontribusi serta perannya masing-masing. Bagi ASN, kesiapan ini penting untuk wujud integritas dan juga profesionalisme dalam mengerjakan tugasnya seperti pelayanan publik dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kesiapan bela negara tampak melalui kepatuhan hukum, hidup bersosialisasi bersama dalam masyarakat, dan juga menjaga kesehatan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tantangan terbesar dalam mewujudkannya adalah arus globalisasi yang dimana kita harus kuat-kuat atau menguatkan diri dalam terhindar dari banyaknya kendala seperti disinformasi, sehingga diperlukannya sebuah literasi serta rasa nasionalisme yang tinggi agar kita semua terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.